Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pejuang UTBK yang lagi berjuang untuk mendapatkan satu kursi di PTN yang kalian inginkan, di PTN yang kalian sudah idam-idamkan dari awal. Semoga yang sudah ujian UTBK, semoga kalian lulus dan tetap terus ikutin List VK Channel karena kita selalu ada konten-konten terbaru yang bisa bermanfaat buat adik-adik. Oke, setelah tadi pagi kita uploadkan untuk soal-soal kedinasan. Nah, hari ini kita akan muncul lagi dengan satu hal yang baru, yaitu kita akan coba bahaskan buat adik-adik penggemar setia List VK Channel. Itu adalah soal-soal SIMA yang bagian soshum. Tapi jangan khawatir, yang IPA gimana Kak? Aku IPA. Jangan khawatir, karena yang untuk bagian saintek akan kita uploadkan lagi. Jadi silakan share, like, dan komen video-video yang ada di List VK Channel. Dan bagi adik-adik yang belum subscribe channel kita, silakan subscribe karena kalian tidak akan ketinggalan info-info menarik dari kita. Oke, langsung saja kita cek ke soal-soal untuk SIMA UI. Oke, seperti yang kakak bilang di awal tadi, bahwa hari ini kita akan membahaskan soal SIMA UI yang bagian soshum. Nah, bagian soshum ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah yang ekonomi. Oke, ini sudah ada soal yang kakak siapkan. Katanya di sini adalah tabungan keluarga Setiabudi dinyatakan dalam fungsi S. Fungsi S itu sama dengan min 1000 ditambah 0,2Y. Pada saat keluarga Setiabudi melakukan konsumsi sebesar 8.000, berarti ada konsumsinya sebesar 8.000, maka pernyataan yang benar yang mana? Oke, untuk menyatakan pernyataan yang benar ini, itu kok nggak ada optionnya ya Kak ya? Gitu. Berarti untuk optionnya itu adalah jika jawaban A itu adalah yang benar untuk pernyataan 1, 2, dan 3. Kalau yang B itu dia adalah 1, 3. Kalau yang C dia 2, 4. Kalau yang D dia 4 saja. Kalau yang E itu adalah semua benar. Oke, ini dia untuk menjawab yang pernyataan. Oke, lalu kita cek di sini. Ini adalah materi kelas 10. Ingat, ini materi kelas 10 ini tidak terlalu diajarkan mungkin bagi adik-adik dulu di waktu kelas 10. Kenapa? Karena dia tidak keluar di materi UN-nya. Jadi kalau di SIMA UI dari tahun ke tahun yang namanya fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu selalu muncul soalnya. Nah, soalnya nanti bisa dirombaknya seperti apapun, yang penting adik-adik paham konsepnya. Oke, kita lihat konsep fungsi konsumsi dan tabungan dulu. Konsepnya dikit aja, walaupun seperti apa soalnya nanti bisa aja adik-adik berubah. Konsep konsumsi dan tabungan, fungsi ya, fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, kalau seandainya fungsi konsumsi itu kita simbolkan dengan C, itu dia kita fungsikan sama dengan A, kita tambahkan dengan BY. Sementara S di sini kita fungsikan sebagai min A ditambah BY. Oke, secara tulisan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan hanya berbeda di nilai A-nya saja. Kalau C itu nilai A-nya positif, kalau yang S itu nilainya A-nya negatif, lalu B-nya sama. Namun B di sini maknanya berbeda. Kalau B dikonsumsi itu sama dengan MPJ dan B di tabungan itu namanya adalah MPS. Syarat dan ketentuan harus berlaku di sini, yaitu ketika MPC kita jumlahkan dengan MPS itu hasilnya selalu 1. Tidak boleh kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 1. Oke, ini aja konsep yang perlu adik-adik ingat untuk fungsi tabungan. Baru bisa kita menyelesaikan soal di sini. Oke, di soal sudah dikasih tahunya sama dengan S ya. S sama dengan min 1000, kita tambah dengan 0,2Y. Berarti kalau kita mau konversi
dia ke fungsi C, berarti C sama dengan hilangkan min-nya, ditambah dia karena MPC tambah MPS 1, berarti dia di sini adalah 0,8 Y. Oke, bisa ya? Bisa untuk mengkonversi S ke C. Lalu di sini yang mana bisa kita salahkan dulu optionnya? Pasti yang pernyataan 2 itu kan pasti kita salahkan karena dia MPC itu kan B kan. Kalau ini adalah A, berarti ini adalah B. Ini yang min A, ini yang B. Oke, berarti B yang di sini sama dengan MPC, B yang di sini sama dengan MPS. Berarti berapa nilai MPS kita? 0,8. Oke, ini jawabannya. Oke, yang ada option yang mengandung poin 2 itu juga kita salahkan. Oke, ini salah. Ini salah. Oke, selesai pekerjaan kita untuk mencek karena kita butuh kecepatan waktu juga dalam tes SIMA UI ini. Oke, lanjut kita lihat apakah dia savingnya 750, apakah MPS-nya min 0,2. Kalau MPS apakah betul dia min 0,2? Tidak, 0,2 saja. Berarti ini juga salah. Oke, berarti yang ada mengandung jawaban apa juga salah. Dan ini nggak mungkin lagi jawabannya benar kan? Oke, ini udah salah. Sebenarnya tanpa kita cari, udah tahu kita jawabannya adalah B. Oke, kita buktikan apakah iya 750, apakah iya pendapatannya pada saat 800-750. Oke, kita lihat di sini. Berarti kita udah dibimbingnya C tadi katanya 100 tambah 0,8 Y. Katanya di sini C-nya itu adalah 8.000. Ya udah kita masukkan C-nya 8.000 sama dengan 100 tambah 0,8 Y. Berarti ini adalah 7.000 ya. 8.000 kurang 1.000 sama dengan 7.000 sama dengan 0,8 Y. Berarti di sini 7.000 kita bagi dengan 0,8 sama dengan Y. Dapat Y-nya sebesar 8.750 sama dengan Y. Oke, benar ini ya. Berarti jawaban yang ketiga ini benar. Oke, lalu kita cek untuk yang savingnya apa benar dia 750. Berarti kalau untuk saving ya udah masukkan ke persamaan. S sama dengan min 1.000 ditambah 0,2 Y. Pendapatannya kan udah kita dapatkan ya. Berarti tinggal masukkan min 1.000 ditambah 0,2 kita kali dengan 8.750. Benar ya, hasilnya adalah 750. Berarti jawabannya adalah 1, 3. Berarti option yang benarnya adalah yang B. Oke, ingat ya, konsep-konsep fungsi-fungsi dan fungsi tabungan hanya kalian tahu bentuk persamaannya seperti apa, lalu syarat dan ketentuannya apa. Oke, apapun nanti bentuk soalnya pasti ada bisa mengerjakan. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua ini katanya di sini adalah cost push inflation terjadi karena apa? Oke, kalau kita bicara cost push itu dia adalah penyebab yang namanya inflasi. Oke, kita lihat di sini penyebab inflasi dulu ya. Penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama itu ada namanya demand pull. Oke, demand pull inflasi. Oke, kalau demand pull inflasi itu adalah dia terjadi karena banyaknya permintaan. Terjadi karena permintaan banyak atau permintaan meningkat. Permintaan meningkat. Contoh nih, sekarang lagi tahun ajaran baru, berarti permintaan akan seragam sekolah itu meningkat, otomatis harga meningkat. Itu yang kita katakan dengan demand pull inflasi. Ketika permintaan banyak, itu dia harganya akan naik. Contoh pada saat mau lebaran, permintaan akan kue lebaran itu banyak kan, makanya di situ harga juga naik. Itulah yang kita katakan demand pull inflasi. Oke, yang kedua itu ada dia yang ditanyakan soal cost push inflasi. Nah, kalau dia cost push inflasi ini terjadi akibat kenaikan upah. Misal bahan bakunya naik, otomatis upahnya juga akan naik. Oke, lalu yang ketiga ada namanya mix
inflasi. Kalau mix inflasi berarti dia terjadi permintaan meningkat juga ya, kenaikan upah juga ya, makanya dia campuran. Oke, itu dia. Berarti yang untuk soal nomor 2, cost inflasi terjadi kenapa? Kenaikan upah, berarti dia adalah yang A jawabannya di sini. Nah, satu lagi di SIMA UI itu tentang penyebab inflasi, juga materi yang cukup sering keluar dalam ujiannya, namun tidak selalu dalam bentuk kata-kata seperti ini, tapi dia tanyakan kurvanya seperti apa. Contoh, kalau dia demand full inflasi ini kurvanya seperti apa? Kurva yang munculnya adalah kalau kurva demand dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Lalu kita bikinkan demandnya 2, ada D1, ada D2, lalu dipotong oleh supply. Itu dia dikatakan dengan demand full inflasi. Ini kurvanya, karena tidak perlu dia menanyakan apa yang dikatakan cost push, tapi yang ditanyakan adalah kurva. Lalu yang kedua, kalau cost push, karena dia upah berarti berkaitan dengan penawaran. Penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti dia gini ada S1, S2. Lalu dipotong oleh demand. Ini dia yang katakan cost push inflasi. Kalau mix gimana Kak? Kalau dia yang mix sama-sama 2, berarti demandnya 2, supply-nya juga 2. D1, D2, S1, S2. Ini yang kita akan sebut dengan mix inflasi. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Untuk hari ini kita akan bahas soal-soal yang sering muncul dalam SIMA UI untuk materi ekonomi. Oke, ini juga perlu diperhatikan, jangan hanya tahu maksudnya cost push inflasi apa, tapi kurvanya juga dilihat seperti apa. Kan cukup mudah untuk memahaminya. Kalau dia DPI berarti demandnya yang 2, kalau dia CPI berarti supply-nya yang 2, kalau dia mix sama-sama 2. Itu dia untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal ketiga ini kata soalnya adalah suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost-nya 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan yang namanya fixed cost sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost adalah, oke, ini materinya tentang biaya produksi ya. Biaya produksi masih materi kelas 10. Oke, materi kelas 10. Oke, di sini yang ditanyakannya kayak kita jabarkan dulu apa-apa yang diketahui di sini. Oke, di sini yang diketahui adalah ada Q-nya sebesar 7 unit. Lalu ada rata-rata total biaya. Oke, berarti dia di sini ada katanya adalah ATC. Rata-rata total biayanya adalah 15.000. Oke, lalu ada fixed cost. Fixed cost atau FC ya, 35.000. Oke, fixed cost ini adalah biaya tetap. Lalu yang ditanyakan di sini adalah yang rata-rata biaya variable cost. Berarti di sini adalah untuk mencari AVC-nya. Oke, berarti kita selesaikan di sini. Oke, kalau untuk mencari AVC itu selalu kita rumuskan dengan variable cost kita bagi dengan Q. Oke, cuma di sini kita belum punya yang namanya variable cost. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita turunkan dulu rumusnya. Yang di sini kita punyanya adalah ATC. Oke, kalau untuk menghitung si ATC itu bisa kita gunakan adalah TC per Q. Oke, apakah sudah bisa kita selesaikan soalnya? Belum, karena di sini kita belum punya TC. Berarti kita harus gunakan rumus ATC yang lain. Apa rumus ATC yang lain? ATC itu bisa kita rumuskan dengan karena total cost. Oke, berarti dia total cost itu sama dengan variable cost kita tambah dengan fixed cost kita bagi dengan Q. Jadi dapat kita rumus baru lagi turunan dari ATC. Otomatis
kita tahu bahwa si TC itu dia adalah variable cost kita jumlahkan dengan fixed cost. Ini dia. Oke, ini dia. Berarti sudah bisa kita kerjakan soal untuk menggunakan mesin yang pertama dulu. Berarti tinggal kita masukkan saja dulu. Oke, berarti kita lihat di sini ATC itu sama dengan fixed cost. Kita punya fixed costnya adalah 35.000. Variable costnya belum kita punya. Q-nya kita punya ya, 7. Oke, ATC kita punya. Nilai ATC kita punya ya. ATC-nya adalah 15.000. Oke, 15.000 sama dengan 35.000. Kita tambah dengan variabel cost yang belum kita ketahui, kita bagi dengan 7. Oke, berarti di sini kita udah dapatkan nilainya karena FC yang belum kita dapat. Berarti kan ini bisa tinggal matematikanya saja lagi. Berarti ini kita kalikan di sini ya. Berarti 15 kali 7 itu dapat hasilnya 105.000. Oke, sama dengan 35.000 tambah variabel cost. Berarti di sini adalah 105.000. Kita kurang dengan 35.000 sama dengan variabel cost. Berarti 70.000 sama dengan variabel cost. Oke, kita mendapatkan nilai variabel costnya. Otomatis kita akan bisa cari rata-rata biaya variabel. Berarti kita munculkan AVC tadi sama dengan variabel cost kita bagi dengan Q. Oke, kita dapatkan variabel costnya nilainya adalah 70.000. Berarti 70.000 kita bagi dengan 7 karena Q-nya adalah 7, dapat dia 10.000. Oke, berarti jawaban yang untuk nomor 3 ini adalah 10.000. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, D jawabannya. Oke, itu dulu pembahasan kita untuk materi ekonomi. Berarti semoga bisa adik-adik pahami. Tetap terus ikuti Wiswika Channel. Tidak hanya yang bagian part sosum yang akan kita bahas, tapi sainteknya juga akan kita bahaskan. Jadi silahkan share channel ini ke teman-teman adik-adik yang akan mengikuti ujian mandiri, SIMA-UI, atau yang belum ujian UTBK, agar mereka mendapatkan info-info terbaru, ilmu-ilmu terbaru dari Wiswika Channel. Oke, untuk